Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran ini. Nah, masih seputar matematika kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Pada bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah mengenai relasi. Sedikit motivasi buat yang sedang menonton video ini. Tidak salah kamu membencinya atau tidak, tetapi kamu menggunakannya setiap hari. Maksudnya, kalian tidak salah membenci matematika. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan matematika. Kompetensi dasar 3.3 yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran dari video ini yaitu siswa dapat 1. Mendefinisikan pengertian relasi dan mengidentifikasi unsur-unsur relasi. Yang kedua, menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan suatu relasi. Sebelum kita membahas relasi lebih dalam, ada sedikit materi yang harus kalian kuasai, yaitu diantaranya adalah himpunan, anggota himpunan, dan himpunan bagian. Nah, materi ini telah kita pelajari di kelas 7, jadi kalian pelajari ini terlebih dahulu, kalian kuasai materi ini terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke materi relasi dan fungsi. Nah, apa itu relasi? Relasi yaitu hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Misal, himpunan A dan himpunan B dikatakan relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, dapat kita lihat pada contoh di bawah ini. Ini adalah himpunan A-nya terdiri dari Andi, Badru, dan Khairul. Anggota himpunan B-nya adalah Kir, PMR, dan Voli. Nah, anggota himpunan A dan B ini dikatakan relasi jika ada suatu hubungan. Nah, hubungannya yaitu anggota himpunan A ini merupakan anggota himpunan B. Jadi, Andi ini adalah anggota dari Kir, Badru anggota dari PMR, dan Khairul adalah anggota dari Voli. Gitu. Nah, himpunan A ini disebut dengan daerah asal atau domain, sedangkan himpunan B disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, anggota himpunan B yang merupakan hasil pemasangan disebut daerah hasil atau rank. Di sini B yang ada hubungannya dengan himpunan A adalah Kir, PMR, dan Voli. Jadi semua anggota B ini merupakan rank karena A ini dipasangkan ke semua anggota B, gitu ya. Contohnya, di sini adalah A himpunannya terdiri dari 2, 3, 5, dengan B terdiri dari 4, 6, 8, 10. Nah, anggota himpunan A ini setengah dari anggota himpunan B, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 5 setengahnya dari 10. Nah, domainnya, tadi apa domain? Domain adalah daerah asal, yaitu 2, 3, 5. Dengan kodomain adalah daerah kawan, yaitu 4, 6, 8, 10. Ya, jadi daerah asalnya itu A, dengan daerah kawannya adalah B. Nah, relasi dari keduanya ini adalah hubungannya adalah setengah dari. Jadi A setengah dari B. Nah, sedangkan rank tadi itu merupakan daerah hasil, ya, hasilnya. Jadi A ini dipasangkan ke B, jadi ranknya adalah 4, 6, 10. Mengapa 8 tidak ikut? Karena 8 tidak mempunyai pasangan dari A. Ya, mengapa 8 tidak mempunyai pasangan dari A? Yang mempunyai pasangan dari A cuma 4, 6, 10. Begitu ya, jadi ranknya adalah himpunan 4, 6, 10. Nah, dalam relasi kita bisa menyatakannya menggunakan 3 cara, yaitu diagram panah, koordinat kartesius,
dan pasangan berurutan. Nah, untuk diagram panah, kita menghubungkan kedua himpunan dengan anak panah. Seperti yang awal tadi, kita menghubungannya menggunakan anak panah. Sedangkan koordinat Kartesius yaitu kita harus membuat suatu bidang koordinat di mana himpunan A sebagai X dan himpunan B sebagai Y. Lalu pasangan berurutan memasangkan relasi himpunan A dan B secara berurutan. Jadi untuk yang pasangan berurutan ini kita bisa mengubahnya ke bentuk suatu koordinat titik. Maksudnya menyatakan dalam kurung X, Y seperti itu untuk pasangan yang berurutan. Untuk yang diagram panah, contohnya ada 5 siswa kelas 8 yang mengikuti ekstrakurikuler. Di antaranya adalah Ani mengikuti pramuka dan basket, Layan mengikuti sepak bola dan Ahmad mengikuti pramuka, Wahyu mengikuti sepak bola dan paskibra, sedangkan Hana mengikuti paskibra. Nah, misal dari data-data ini yang menjadi himpunan A adalah Ani, Layan, Ahmad, Wahyu, dan Hana. Sedangkan yang menjadi himpunan B adalah pramuka, basket, sepak bola, kemudian paskibra. Nah, dari himpunan A ini kita pasangkan atau kita hubungkan terhadap himpunan B, yaitu menggunakan diagram panah. Nah, kita bisa menghubungnya menggunakan anak panah. Jadi, Ani kita pasangkan ke pramuka dan basket, dengan Layan kita pasangkan ke sepak bola, Ahmad kita pasangkan ke pramuka, dan Wahyu kita pasangkan sepak bola dan paskibra, sedangkan Hana kita pasangkan ke paskibra. Seperti itu ya. Jadi himpunan A ini kita pasangkan ke himpunan B. Nah, yang menjadi relasi antara keduanya adalah mengikuti ekstrakurikuler. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan pasangan berurutan. Contoh, ada 4 orang yaitu Elia, Tulus, Dia, dan Galuh. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favoritnya. Elia menyukai warna merah, Tulus menyukai warna biru, dan Dia menyukai warna putih, sedangkan Galuh menyukai warna hitam. Nah, di sini yang menjadi himpunan A adalah Elia, Tulus, Dia, dan Galuh yang berperan, dan B adalah merah, biru, putih, dan hitam. Nah, jika himpunan A dan himpunan B ini kita hubungkan atau kita relasikan menggunakan di pasangan berurutan, nah, Elia menyukai merah, jadi dalam kurung Elia, merah. Jadi seperti penulisan koordinat ya, jadi X, Y. X-nya adalah A dan Y-nya adalah B. Nah, kemudian Tulus, biru. Dia, putih, Galuh, hitam. Jadi untuk penulisan pasangan berurutan seperti ini ya. Contohnya, faktor dari himpunan K 2, 3, 4, 5 ke L 1, 3, 4, 6, 10 adalah, nah, kedua himpunan ini kita akan menyatakannya ke dalam bentuk diagram panah. Jadi kita harus membuat himpunan K terlebih dahulu. Di sebelah kiri ini adalah himpunan K yang terdiri dari 2, 3, 4, 5, dan di sini yang sebelah kiri adalah himpunan L 1, 3, 4, 6, dan 10. Nah, 2 merupakan faktor dari 4, 6, 10, dan 3 adalah faktor dari 3 dan 6, sedangkan 4 faktor dari 4 dan 5 merupakan faktor dari 10. Nah, 2 faktor dari 4, 6, dan 10, 3 faktor dari 3 dan 6, dan 4 adalah faktor dari 4, 5 faktor dari 10. Nah, dari sini K ini merupakan daerah asal atau domain, sedangkan L adalah daerah kawan atau kodomain, sedangkan 3, 4, 6, 10 merupakan rank. Kenapa 1 bukan rank? Karena 1 tidak mempunyai pasangan dari A, seperti itu. Lalu bagaimana cara menyatakan relasi dalam bentuk pasangan berurutan? Nah, 2 merupakan faktor dari 4, 6, dan 10. Nah, apakah kita menuliskannya 2, 4, 6, 10? Bukan, kita harus menuliskannya dalam bentuk 2,4, 2,6, dan 2,10. Lalu untuk 3 faktor dari 3 dan 3 faktor dari 6, kita harus menuliskannya 3,3, 3,6, dan 4,4, 5,10. Seperti itu ya. Jadi kita harus menuliskannya satu persatu. Yang selanjutnya adalah menyatakan relasi dalam bentuk diagram Kartesius. Misal, terdapat suatu permasalahan yaitu Eni menyukai mata pelajaran IPS,
dan kesenian, Budi menyukai mata pelajaran IPA dan matematika, Fajar menyukai mata pelajaran IPS dan olahraga, Susi menyukai mata pelajaran IPS, olahraga dan kesenian, sedangkan Cahya menyukai mata pelajaran IPS, olahraga dan kesenian. Nah, kita diminta untuk menyajikannya dalam bentuk diagram kartesius. Nah, jadi yang pertama kita buat adalah seperti ini. Jadi untuk himpunan A kita jadikan sebagai X, sumbu X. Untuk yang himpunan B kita jadikan sebagai sumbu Y. Himpunan A terdiri dari Eni, Budi, Fajar, Susi, dan Cahya. Sedangkan himpunan B terdiri dari IPS, IPA, matematika, olahraga, dan kesenian. Nah, yang menghubungkan kedua himpunan ini adalah menyukai mata pelajaran. Di sini Eni menyukai mata pelajaran IPS dan kesenian. Budi menyukai mata pelajaran IPA, matematika. Fajar menyukai mata pelajaran IPS, olahraga. Susi menyukai mata pelajaran IPS, olahraga, kesenian. Dan Cahya menyukai mata pelajaran IPA, olahraga, dan kesenian. Nah, di sini ada LKPD yang bisa kalian gunakan untuk kalian latihan, dan nanti LKPD ini akan saya tambahkan dalam deskripsi video ya, di kolom deskripsi. Nah, tiba saatnya kita di penghujung video. Bagi yang masih belum paham, silahkan ulangi video ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita harus tetap bersyukur meskipun kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun dengan adanya teknologi, kita tidak mungkin akan ketinggalan suatu pelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.